Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. Welcome back to online learning of Al-Huda Junior High School. How are you today? I hope everything is going good for you. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan siapkan alat tulisnya, buku catatan, dan jangan lupa kamus bahasa Inggrisnya. Bagaimana? Sudah siap semua? Oke, mari kita mulai. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa bersama nggih? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih pada chapter 4 about simple present tense. Oke, sekarang silahkan simak penjelasan Ibu. Andi pergi ke pantai bersama ibunya. Di sana ia melihat banyak turis. Andi terkesima dan dia tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian ia bertanya kepada ibunya, "Bagaimana mengucapkan matahari terbenam di sebelah barat, Bu?" Kemudian ibunya menjawab, "Oh, bahasa Inggrisnya matahari terbenam di sebelah barat itu the sunset in the west." Oke, tahukah kalian kalimat yang diucapkan oleh ibunya Andi, the sunsets in the west, itu merupakan kalimat kebenaran umum. Kalau dalam bahasa Inggris disebut general truth. Dan general truth itu adalah hal yang ada di dalam simple present tense. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, silakan simak penjelasan Ibu ya. What is simple present tense? Simple present tense is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly, or unceasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. Jadi, simple present tense itu adalah jenis bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini, atau sesuatu yang terjadi secara teratur, tanpa henti, sehingga disebut juga dengan present indefinite. Ada 6 hal yang bisa dituliskan dengan menggunakan tenses simple present tense. Apa saja? Yang pertama, permanent situation. Yang kedua, general truth. Selanjutnya adalah habitual action, future meaning, dan tradition, ritual, or customs. And the last is commands and instruction. Baiklah, sekarang kalian simak contoh satu persatu. Permanent situation. Jadi, situasi ini merupakan situasi yang tanpa henti. Contohnya pada kalimat, Andi accompanies mom to the market every Sunday. Andi menemani ibu ke pasar setiap hari Minggu. Jadi, kegiatan yang dilakukan Andi ini setiap hari Minggu. Permanen ya, jadi permanent situation. Selalu Andi menemani ibunya ke pasar. Oke, sekarang contoh yang kedua, yaitu general truth, kebenaran umum. Contohnya adalah the sun rises in the east, matahari terbit dari timur. Semua tentunya tahu matahari terbit di sebelah timur. Ini yang disebut kebenaran
umum, semua orang tahu, ya, pada umumnya orang tahu. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut general truth. Jadi, jika kalian untuk menyatakan suatu kebenaran umum harus menggunakan tense simple present tense. Kemudian ada habitual action, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya, he gets up at 5 every day. Dia bangun pada pukul 5 setiap hari. Nah, jadi ini merupakan habits, jadi kegiatan yang biasa digunakan, yang dilakukan setiap hari. Kemudian ada future meaning, jadwal yang sudah ditentukan. Contohnya, the restaurant opens at 6 p.m. Jadi, restoran buka pada pukul 6 sore. Jadi, ini adalah jadwal yang sudah ditentukan. Maka, untuk membuat kalimat seperti ini, kita menggunakan tense simple present tense. Kemudian ada lagi tradition, ritual, customs. Tradisi, ritual, dan kebudayaan. For example, the Halloween day is on 31st October. Hari Halloween jatuh pada tanggal 31 Oktober. Ini merupakan tradisi kebudayaan. Ya. Yang terakhir adalah commands and instruction. Jadi, apa itu command? Commands itu kalimat perintah. Instruction, instruksi. Ya, jadi contohnya sweep the floor, sapulah lantai. Ini termasuk kalimat perintah. Jadi kalau jika kalian membuat sebuah kalimat perintah, harus menggunakan tense simple present tense. Baiklah anak-anakku, yang dimaksud simple present tense expressions, jadi ungkapan simple present tense itu bisa digunakan dalam 6 situation, yaitu permanent situation, general truth, habitual action, tradition, ritual, customs, future meaning, and the last, commands and instruction. Sekarang coba kalian simak untuk channel words-nya, ya, keterangan waktu yang selalu digunakan dalam simple present tense. For example, all the time, sepanjang waktu, always, selalu, at times, kadang-kadang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, forever, selamanya, frequently, sering, from time to time, dari waktu ke waktu, nowadays, sekarang, normally, umumnya, now and then, sekarang dan nanti, occasionally, kadang-kadang, once a day, suatu hari, rarely, jarang, sometimes, terkadang, usually, biasanya, often, sering. Nah, sekarang, simple present tense is divided into two kinds. Jadi, simple present tense itu bisa dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah simple present tense nominal, sedangkan the second, the simple present tense verbal. Tahukah kamu, what is the simple present tense nominal? Simple present tense nominal adalah kalimat yang tidak punya predikat. Jadi, kalimat yang tidak punya predikat kata kerja. Akan tetapi, kalimat ini bisa terdiri dari noun, kata benda, atau adjektif, kata sifat. Bisa juga terdiri dari adverb, kata keterangan, baik itu keterangan tempat maupun keterangan waktu, adverb of place or adverb of time. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang simple present tense nominal. Coba sekarang kalian simak pola kalimat untuk simple present tense nominal. Jika subjeknya she, he, it, kalian menggunakan to be-nya is. Untuk kalimat positif, pola kalimatnya adalah subjek plus is plus noun, bisa juga adjektif atau adverb. Kemudian untuk subjek I, kalian menggunakan to be am. Simple present tense nominal positifnya, ya, pola kalimatnya subject plus am plus noun or adjective or adverb. Kemudian jika kalian menggunakan subjeknya you, they, we, maka to be yang digunakan adalah are. Subjek plus are plus noun or adverb or adjective. Sedangkan untuk pola kalimat negatifnya, kalian menambahkan kata not setelah to be. Untuk polanya adalah subjek plus is not. Kemudian jika subjeknya I, maka am not. Untuk subjeknya you, they, dan we, bisa kalian menggunakan are not. Ya, jadi subjek plus are not plus noun or adjective or adverb. Sedangkan untuk pola kalimat simple present tense nominal yang
interrogatif ya, kalimat tanya, maka to be kita letakkan di depan. Untuk he, she, it seperti tadi, to be yang digunakan adalah is. Is diletakkan di depan. Jadi is kemudian subjek baru kita tambahkan noun atau adjective atau adverb, dan jangan lupa kita tambahkan kata tanya. Kemudian untuk kalimat interrogatif, jika subjeknya I, kalian tidak menggunakan to be am ya. Diingat-ingat, jadi to be-nya adalah are. Are plus subject plus noun or adjective or adverb. Kemudian baru kalian berikan tanda tanya. Kemudian untuk subjek yang you, they, we, untuk kalimat interrogatif adalah are plus subject plus noun or adjective or adverb. Nah, sekarang coba kalian simak contoh kalimat nominal positif. Untuk contoh kalimat nominal positif, I am a doctor. Di sini ya, subjek I, maka yang digunakan di sini adalah to be am. Dan a doctor di sini adalah noun. Kebetulan yang kita gunakan di sini adalah kata benda. Subjek plus am plus noun. Contoh yang kedua, Aska is at home. Aska di rumah. At home. At home ini merupakan keterangan tempat. Jadi subjek plus is plus adverb. Bisa adverb of place. Contoh yang ketiga yaitu Ani and Budi are at a beach. Jadi subjek, karena di sini subjeknya lebih dari satu, yaitu Ani and Andi, maka to be yang kita gunakan adalah are. Jadi subjek plus are plus adverb of place. Kebetulan di sini kita gunakan keterangan tempat, yaitu at beach. Oke, sekarang kalian simak contoh kalimat nominal negatif. Tadi pola kalimatnya untuk nominal negatif kita menambahkan kata not setelah to be. For example, I am not a doctor. Subjek plus am not plus noun. Aska is not at home. Subjek plus is not plus adverb. Kemudian contoh yang ketiga, Ani and Budi are not at beach. Jadi di sini karena subjeknya lebih dari satu, kita gunakan to be are. Dan jangan lupa karena ini kalimat nominal, setelah to be kita tambahkan kata not. Oke, sekarang nominal interrogatif. Are you a doctor? Ya, jadi to be-nya kita letakkan di depan. To be are plus subjek plus noun. Kemudian jangan lupa kata tanya. Kemudian is Aska at home? Subjek plus to be is plus subjek. Karena subjeknya di sini adalah orangnya satu, yaitu tunggal. Maka to be yang kita gunakan adalah is. Is plus subjek plus adverb. Kemudian, are Ani and Budi at beach? Nah, kita menggunakan to be are karena di sini orangnya lebih dari satu, yaitu Ani and Budi. Jadi, setelah to be plus subjek plus adverb. Jangan lupa tanda tanya. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, kita latihan soal ya. Untuk soal yang pertama. Cindy is are a student. Bagaimana menurut kalian? Untuk to be yang tepat, yang mana? Iya, to be yang tepat adalah is. Kenapa? Karena di sini adalah Cindy subjeknya. Cindy itu sama dengan she. Ya, jadi orang satu, tunggal, maka to be-nya is. Oke, contoh yang kedua. Anton and Andi is are football player. Bagaimana menurut kalian? Yang mana to be yang tepat? Oke, iya, yang tepat adalah to be are. Kenapa? Karena Anton and Andi orangnya lebih dari satu. Sama dengan they, maka to be-nya adalah are. Contoh soal yang ketiga. I am, is, are singer. Nah, jadi setelah subjek I, apa yang tepat to be-nya? Oke, betul. Ya, jadi to be-nya yang tepat adalah am. Oke, bagaimana setelah kita mencoba mengerjakan latihan soal? Oke, sudah paham ya kalian? Setelah kalian menyimak penjelasan Ibu, insya Allah kalian sudah paham semua. Jika nanti anak-anak kurang paham, silahkan bertanya.
Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau boleh tulis juga melalui WA. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you so much for joining my class and see you on the next lesson. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.